Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2023. Jadi di video kali ini tujuannya itu untuk mempresentasikan praktikum keempat pemrograman berbasis objek, yaitu mengenai student information. Nah, jadi yang pertama itu saya di sini akan menjelaskan kelas diagram yang diberikan dulu. Yang pertama itu ada kelas yang namanya itu workable. Nah, kelas workable ini itu tipenya interface. Jadi nanti kelas-kelas dan itu bisa mewarisi sifat yang dimiliki si workable ini, namun menggunakan kata kunci implement nantinya. Nah, lalu di kelas workable ini ada metode yang namanya itu work dan itu void berarti memiliki nilai kembali. Eh, tidak memiliki nilai kembali gitu. Nah, selanjutnya ada kelas yang namanya tuh person. Kelas person ini tipenya tuh abstrak, sama juga di sini kelas person ini nanti bisa diakses sama kelas-kelas lain dan sifat-sifat yang di kelas person itu bisa diwarisi ke kelas lain, namun menggunakan kata kunci extends. Nah, lalu ada kelas yang namanya itu kelas address. Kelas address itu dia tuh memiliki realisasi dengan kelas home. Nah, realisasinya itu adalah composition. Nah, jadi si kelas home ini mengandung kelas address. Nah, jadi di realisasi yang namanya composition ini nantinya, saat si, home ini dibentuk, si address itu juga dibentuk gitu. Nah jadi karena di sini kan bisa dilihat ini, gitu ya. Nah, karena bisa dilihat di situ juga di kelas home ini, dia itu ada atribut yang menggunakan si kelas address ini, yang nah, jadi di sini tuh ada atribut yang menggunakan kelas address. Dan jadi si address itu terkandung dalam si home. Nah, jadi saat si home dibentuk, saat itu juga si address dibentuk. Nah, selain itu si home ini ternyata juga punya realisasi dengan si person. Dan realisasi si home dengan si person itu adalah dependensi. Nah, jadi dependensi itu kayak gimana ya? Si person itu tergabung kayak ada di dalam kelas home gitu. Jadi si home itu mengandung si person. Nah, sama juga kayak address tadi. Namun bedanya di kelas di sini itu uh, si person itu juga sama-sama dibentuk saat si home dibentuk. Nah, jadi saat si home ini saat si person ini di diganti kayak diubah bentukan programnya, maka si home ini tidak berfungsi nantinya gitu. Nah, kalau si address ini, kalau nanti si home-nya terhapus, maka si address-nya juga terhapus karena sama-sama dibentuk. Nah, jadi kalau yang si home dengan si person yang dependensi yaitu kalau si person-nya diganti, maka si home itu tidak bisa berfungsi gitu. Nah, lalu ada kelas lain namanya itu course. Kelas course itu mempunyai realisasi realisasi terhadap si kelas student. Nah, kelas course ini realisasinya dengan kelas student itu adalah aggregation. Ini aggregation. Aggregation. Nah, jadi hubungannya itu kan aggregation. Nah, jadi di kelas student itu dia tuh mengandung kelas course gitu. Jadi di dalam kelas student itu ada kelas course, namun nggak sama kayak dependency dan composition yang tadi. Kalau dianya contohnya diubah di si kelas induknya, si kelas yang menggunakan si person itu jadi rusak, ini enggak. Nah, kalau di yang aggregation ini, kalau si course itu kenapa-kenapa ya si student-nya itu nggak bakalan kenapa-kenapa gitu. Jadi hanya mengandung si course, beda sama si composition dan dependency tadi. Itu adalah penjelasan terhadap kelas diagram pendidikan. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan mengenai kode yang sudah saya buat untuk praktikum keempat mengenai student information ini. Nah, jadi tadi tuh berdasarkan yang tadi diberi yang kelas diagram di yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi tuh. Nah, yang ini tuh kan bisa dilihat ada beberapa kelas kan di sini. Nah, ada workable, ada person, ada address. Nah, jadi kelas-kelas ini lah yang akan saya bentuk ke suatu kode program Java. Nah, lalu selain itu di sini tuh di bawahnya ternyata ada juga kelas yang namanya tuh app Java ini. Nah, jadi kelas app Java ini lah main main programnya lah. Di sinilah si si semua kode program yang dibentuk yang di kelas diagram ini dipanggil di sini dan situlah program yang berjalan gitu. Nah, terus di sini saya akan jelaskan kodenya ya. Nah, ini adalah kodenya. Yang pertama itu saya jelaskan dari address sampai ke workable. Nanti si app Java-nya dijelaskan terakhir aja.
Yang pertama itu ada class address. Nah, class address sama oh ya sebelumnya di sini saya mau jelaskan juga kalau di yang di kelas diagram ini tuh kan ada kayak gini. Nah, jadi yang kalau di line yang di line ini dia itu merupakan atribut. Nah, kalau elemen ketiga ini itu merupakan metodenya atau konstruktornya lah gitu. Ini konstruktornya, ini tuh atribut konstruktor konstruktor atribut. Nah, jadi kalau dia tanda garis gini itu artinya private, ini private. Kalau tanda pagar gini artinya itu protected. Lalu kalau ada tanda plus, contohnya ini tanda plus itu artinya public gitu. Nah, jadi sih saya akan jelaskan langsung kodenya. Nah, yang pertama itu class address. Nah, class address berdasarkan kelas diagram di situ kan ada dijelaskan atribut itu apa aja, konstruktornya apa saja. Di sini saya pindahkan ke kode program Java. Jadi di class address itu atributnya itu adalah city dan street. Yang tipenya itu sama-sama string dan dia tuh mereka berdua ini private. Nah, di dalam class address ini ada beberapa konstruktor. Yang pertama itu adalah konstruktor yang namanya itu address, yang tipe itu protected. Nah, class address ini tuh nah, di kelas address ini itu ada menggunakan beberapa parameter. Nah, di kelas address itu ada parameter city dan street sebelumnya udah yang merupakan atribut dari si address juga. Nah, jadi fungsi dari kelas si constructor address ini tuh kayak eh, menunjukkan nilai si city dan si street itu. Nah, tadi kan di address itu ada atribut city dan street. Nah, menggunakan si address ini apa namanya si fungsi konstruktor address ini si city sama si street itu disimpan dengan nama dis titik city dan dis titik street gitu. Nah terus selanjutnya ada konstruktor yang namanya protected string get city yang artinya itu namanya itu get city dan memiliki nilai kembali string tipenya protected. Nah jadi fungsi dari get city ini itu untuk mengambil si nilai city. Nah makanya di sini itu ada return this city. Nah untuk parameternya tidak ada. Lalu ada lagi konstruktor yang namanya itu getStreet yang nilai kembalinya string juga dan tipenya protected. Dan sini itu untuk mengambil si nilai streetnya. Nah, makanya situ return this street. Kenapa return this street? Karena sebelumnya si city sama si street itu disimpan namanya dengan si di city dan di street gitu. Gitu. Nah, selanjutnya ada jangan add dulu. Selanjutnya adalah kelas yang namanya course. Ini di kelas course ini sama juga kayak kelas address tadi, kayak mm, hampir mirip lah bentukannya. Di kelas course ini itu ada beberapa atribut, itu atribut name dan credits. Atribut name itu tipe datanya string, untuk credits itu tipe datanya integer. Nah, lalu sama juga kayak tadi di sini tuh ada konstruktor yang namanya course yang memiliki parameter name dan credits yang merupakan atribut dari si program yang namanya course ini ya. Nah, di sini tuh kayak untuk sebentar ya. Nah, jadi di kelas yang namanya course ini tuh ada konstruktor yang namanya course juga. Tadi parameternya udah saya jelaskan. Dan di mana di sini tuh kayak di sini tuh berfungsi menyimpan si parameter name dan credits yang di input itu nantinya disimpan dengan nama titik name dan titik credits gitu. Nah, lalu ada konstruktor yang namanya get name dan yang dari kembalinya itu string. Nah, di get name ini tuh berfungsi untuk mengambil name nama course-nya berfungsi untuk mengambil nama dari si kelas course-nya ini. Makanya return di stick name. Lalu ada protected integer get credits yang nilai kembalinya itu integer dan fungsinya itu untuk mengambil
nilai kredit yang dari si course ini. Jadi makanya return this titik credits. Jadi ceritanya tuh kayak ada atribut, course itu punya atribut, terus si atribut itu digunakan jadi di titik name dan di titik credits. Lalu untuk mengambil si nilai-nilai itu contohnya dipanggil di kelas lain, dan untuk mengambil nilainya itu menggunakan ini fungsi yang ada di get name dan get credits. Makanya return this name dan return this credits gitu. Nah, atau dengan kata lain, si get name dan get credits itu kayak constructor getter lah untuk mengambil si nilai gitu. Nah, lalu ada fast line yang namanya tuh home. Fast home ini memiliki beberapa atribut yaitu model, address, dan owner. Model ini tuh sebentar ya. Karena di sini uh, ada tipe data person, jadi duluan kita bahas yang workable aja. Nah, jadi di class workable ini uh, dari sini ya. Di class workable ini tuh ada constructor yang namanya tuh work yang tidak memiliki nilai kembali. Nah, jadi kelas si workable ini tuh dia tuh tipenya tuh interface. Nah, jadi sifat-sifat yang ada di si workable ini itu dapat diakses oleh kelas lain namun menggunakan kata kunci eh implement nantinya. Dan nanti si workable ini tuh dipanggil di kelas student gitu. Nah, terus untuk work ini tuh pendeklarasian itu nanti ada di kelas student. Jadi emang di workable ini tuh kelasnya cuman kayak gini aja. IC-nya cuman kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kelas person aja. Yang di kelas person ini itu ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada atribut name dan ada atribut age. Atribut name itu tipe datanya string dan atribut age tipe datanya integer. Nah, lalu di sini sama juga kayak class address dan course tadi. Ada satu konstruktor yang namanya person juga yang menerima parameter name dan age yang merupakan atribut dari si person ini. Lalu si name dan si age itu nanti disimpan namanya dengan this titik name dan this titik age. Nah, jadi nanti saat eh, si name sama si age-nya si person di input, nanti mereka itu akan disimpan dengan di titik name dan di titik age. Nah, untuk mengambil nilai-nilai si name dan si age ini menggunakan constructor getter. Nah, untuk mengambil si nilai name dari si person ini ada fungsi yang namanya get name. Jadi nilai kembalinya itu string juga sesuai dengan datanya di awal. Nah, makanya sini return di titik name, return di titik name. Di titik name itu sama dengan name dan itu merupakan inputan yang diinput sama pengguna, contohnya untuk siapa nama si person dan siapa age-nya si person. Nah, untuk mengambil age dari si person itu menggunakan get age yang memiliki kembali integer, dia protected. Nah, omong program itu sendiri adalah return this titik age. Nah, gitu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan untuk yang class home. Nah, class home ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama itu ada atribut model yang tipe datanya string, lalu ada atribut address yang tipe datanya itu address, ada atribut owner dan yang tipe datanya itu person. Nah, jadi tipe data address sama person ini tuh uh, merupakan satu tipe data yang sebenarnya juga udah kita bentuk kelas-kelasnya. Itu ini si address, dan ini tuh si person, dan tadi si home-nya. Nah, inilah yang tadi yang di awal dari kelas diagram yang saya bilang ada kayak realisasi di antara kelas-kelas ini. Nah, jadi kan tadi si address sama si home itu kan punya realisasi uh, composition. Nah, lalu untuk dengan si person, si home ini punya kelas uh, dependensi. Nah, jadi saat si home ini dibentuk, kelas si address ini juga dibentuk. Saat si home dibentuk, kelas si person ini juga dibentuk. Nah, jadi saat si person ini mengalami kayak kesalahan, ya kayak diubah gitu lah contohnya, maka si kelas home ini
tidak dapat berfungsi nantinya. Nah, kalau di saat si home ini dibentuk kan terbentuk address, maka itu otomatis kalau si home ini dihapus, maka kelas address itu juga akan hilang. Nah, gitu. Nah, lalu di sini itu ada beberapa konstruktor. Yang pertama itu ada konstruktor yang namanya home, tipe datanya itu protected. Nah, class home ini memiliki beberapa eh, parameter. Yang pertama itu parameter model yang tipe datanya string, parameter owner yang tipe datanya person, lalu ada tipe data address city yang tipe datanya string, dan ada tipe data address street yang tipe datanya itu string juga. Nah, lalu saat si model yang di si model yang di si pengguna ini nanti disimpan dengan nama this titik model, lalu si owner yang di input sama pengguna nanti disimpan dengan nama this titik owner. Nah, lalu di sini ada kan namanya di titik address. Nah, jadi kan di sini ada menerima parameter address city dan address street. Nah, address city dan address street itu sendiri ada di kelas yang namanya address ini tadi, yang ini. Ada city streetnya gitu. Nah, jadi si city sama si street ini maunya si city sama si street ini tuh mau diakses atau dipakai terkandung di dalam si home ini. Makanya ada address city dan address street. Nah, untuk mengambil nilai si address sama si address city dan address street ini tuh maka dibentuklah suatu objek address yang baru atau objek class address yang baru di mana tadi kan si address ini kan atributnya city dan street. Nah, untuk membentuk si suatu address si objek address yang baru di kode home ini, maka atributnya itu adalah address city dan address street. Nah, gitu. Si address city itu nanti menjadi city-nya, si address street jadi si street-nya gitu. Nah, lalu si objek yang namanya si address ini, si objek address ini disimpan dengan nama this titik address. Nah, lalu ada konstruktor. Ini tuh kayak konstruktor getter. Nah, di konstruktor getter ini ada beberapa konstruktor getter di sini ya. Yang pertama itu adalah konstruktor getter untuk mengambil nilai si model. Nah, jadi nama konstruktornya itu adalah get model. Berarti fungsinya itu untuk mengambil si nilai model. Makanya di sini return this model. Lalu untuk mengambil si addressnya, yang address ini gitu. Nah, jadi untuk mengambil si address-nya itu dibuat fungsi yang namanya itu get address, kembalinya address, dan return this address gitu. Nah, jadi contohnya kalau si home ini nanti itu kan nanti mau mengambil nilai si address, tapi contohnya dia mau ngambil address city-nya. Makanya nanti itu dipanggil get address buka kurung titik baru get city gitu. Jadi pertama itu si home ini akan mengakses si address karena si address ini tadi kan merupakan satu objek kan. Satu objek yang dimana objek itu masih ada beberapa sifat-sifat lagi di dalamnya. Nah, jadi si home ini mau mengakses si address dan kalau mengakses sifat yang ada di situ nanti pakai titik. Jadi contohnya get address buka kurung titik. Contohnya dia mau mengakses si mau ambil nilai city maka get city gitu. Dan jadi contohnya gitu. Contohnya kalau dia mau mengakses si address city-nya maka nanti bisa jadi get address buka kurung titik get city titik buka tutup kurung kurung. Nah, terus untuk si ambil si address street-nya nanti get address kurung titik get street titik kurung gitu. Nah, lalu ada konstruktor untuk mengambil nilai si owner-nya yang nilai kembali itu person. Jadi return this owner gitu. Nah, tadi si address udah, si course udah, si home udah, si person udah. Sekarang untuk kelas yang namanya student ini. Nah, kelas student ini itu uh, kalau di kelas student ini, tadi kan kalau di kelas home itu dia ada realisasi dependensi dengan address dan ada kok composition dengan address dan dependensi dengan person. Nah, kalau di student ini tuh itu ada hubungan kayak interface dan abstrak dengan kelas person person dan workable. Nah, karena si student ini mau mengakses atau ya mau mengakses sifat-sifat yang ada di si person dan ada yang ada di si workable. Nah, maka menggunakan kata kunci extend dan implements. Kenapa? Karena tadi person itu merupakan tipe kelas abstrak. Maka untuk menguasai sifat-sifat yang ada di person menggunakan kata kunci extend ini. Nah, terus si workable tadi kan sifatnya itu dia tuh bertipe interface. Nah, untuk mengakses sifat-sifat yang ada di si workable ini menggunakan kata kunci implements. Nah, lalu kelas yang namanya student ini ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada atribut new yang tipe datanya string, lalu ada atribut yang ada atribut yang namanya enroll course yang tipe data itu course. Nah, jadi itu
kalau dari kelas diagram tadi mereka berdua itu jadinya punya realisasi yang namanya itu agregasi. Nah, makanya di sini si fungsi si kelas course itu terkandung di dalam kelas si student ini. Dan di mana realisasi terkandung itu namanya itu aggregation. Dan jadi di kelas student ini ada beberapa konstruktor. Yang pertama itu ada constructor student. Constructor student itu memiliki parameter name yang tipe data string, name yang tipe datanya string, dan ada age yang tipe datanya itu integer. Nah, jadi tapi kan di kelas student ini tuh cuma punya parameter atribut name dan enroll course, yaitu si name yang ini. Lalu si name sama si age ini tuh mau diapakan di si constructor student ini. Nah, di sini tuh si name sama si age itu ini ada super name, age. Nah, jadi kata kunci super ini itu itulah kayak kata kunci ini kayak keyword yang bisa kita gunakan untuk mengakses atribut yang ada di kelas lain. Nah, jadi si name sama si age ini tuh ada di kelas person. Nah, kelas si person ini sifatnya itu mau diwarisi sama si student, maka dia menggunakan kata kunci extends kan tadi karena dia itu merupakan abstrak. Nah, lalu untuk memanggil nilai-nilai yang ada si person di kelas student itu menggunakan kata kunci super ini. Makanya super name dan age. Artinya itu mau diambil nilai si name sama si age yang ada di person itu. Kenapa nggak yang dari workable? Karena dari workable itu nggak ada name sama age. Berarti name sama age yang diakses itu berarti dari si person. Nah, lalu ada konstruktor yang namanya get name yang tipe nilai kembalinya itu string. Nah, jadi get name ini tuh kayak konstruktor getter juga yang berfungsi untuk mengambil si name dari si student ini. Makanya return this titik name. Lalu ada protected course, get enroll course. Nah, jadi ini tuh kayak fungsi bukan constructor getter juga yang namanya itu get enroll course yang bersih mengambil si enroll course-nya ini, makanya yang punya kembalinya course, makanya jadi return enroll course. Jadi untuk mengambil si enroll course-nya dari si dia inilah gimana ya. Nah, pokoknya gitu lah. Jadi, si kelas course itu kan terkandung di sini. Jadi, untuk mengambil si course yang terkandung si student itu menggunakan get enroll course ini. Lalu ada protective void enroll course, parameternya itu course, tipe datanya course juga. Dan itu sama kayak ini juga. Ya, jadi tadi, nilai si enroll course itu disimpan dengan nama this titik enroll course gitu. This titik enroll course pokoknya si course mana ya? Si course yang diinput atau nanti contohnya dibentuk di objek, nanti contohnya di kelas lain itu dibentuk suatu objek course. Nah, jadi si course itu nanti disimpan dengan nama di titik enroll course. Dan untuk mengambil si enroll course itu menggunakan return enroll course di get enroll course ini. Lalu ada public void work, ini constructor juga yang namanya itu work, yang dimana si work ini tuh berfungsi untuk mencetak student is studying. Nah, lalu di sini saya sudah menjelaskan kelas-kelas yang sebelumnya digambarkan di diagram tersebut. Yang terakhir itu saya akan menjelaskan app ini itu di sini tuh di mana semua kelas-kelas sebelumnya itu dipanggil dan di sinilah kayak kelas mainnya. Nah, di sini yang pertama itu ada import Java Auto Scanner yang berfungsi untuk mengimport objek scanner dari si JNK-nya. Lalu ada kelas yang namanya app, tipenya public, lalu ada public static void main, string art gitu. Nah, jadi itu kayak merupakan main metodenya yang ada di kelas app ini. Lalu ada scanner SC sama yang scanner system.in yang dimana ini tuh kayak membentuk suatu objek scanner baru yang namanya itu SC. Jadi objek scanner yang kita bentuk itu namanya SC dengan fungsinya itu untuk membaca inputan pengguna. Lalu di sini ini tuh kayak input jadi string student name sama dengan sc.text line. Nah, jadi si objek sc ini digunakan untuk
menginput dari pengguna. Nah, jadi di sini tuh kayak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti akan ada 8 yang diinput pengguna. Jadi line pertama yang diinput pengguna itu nanti akan disimpan dengan student name, lalu line keduanya itu nanti student name, line ketiga student age, lalu lanjut home model, address city, address street, course name, dan course credit. Gitu. Nah, jadi itu artinya ini. Nah, lalu eh tadi kan udah kita ada di input yang di input ada beberapa hal yang diinput sama pengguna. Ada yang disimpan dengan nama student name, dengan student name, ada student age, home model, address city, dan lain-lain. Nah, lalu di sini dibentuk suatu objek student yang baru, student yang ini, student yang itu. Nah, membentuk suatu objek student yang baru, di mana objek student itu disimpan dengan nama person. Gitu. Nah, tadi kan di sini membentuk suatu objek student yang baru, yang namanya itu person, dan tipe datanya itu adalah person. Kenapa tipe datanya person? Tadi kan di student itu kan kayak ada dia tuh mewarisi sifat yang ada dari si person, dan juga ada juga mewarisi sifat dari sebentar, si person dan si workable. Nah, jadi di sini tuh mau dibentuk suatu objek baru yang dimiliki sama si student, namun yang tipe data itu person. Makanya di sini person, person sama dengan student. Maka jadi sama aja kayak membentuk suatu tipe data yang suatu objek person yang baru. Kayak membentuk satu objek person yang baru lah pokoknya. Tapi si person itu kan terkandung dalam si student kan. Karena tadi mereka tuh merupakan abstrak lagi. Makanya di sini student pokoknya membutuhkan satu objek student yang tipe datanya itu person. Nah, makanya di sini parameternya student name, dan student age. Karena tadi di person kan, eh ini ada name dan age, lalu untuk si student ini itu merupakan yang ada, salah. Jadi kan untuk membentuk satu, makanya di sini parameternya itu student name, dan student age, yaitu yang ini. Kan di si person itu kan ada di student itu ada beberapa atribut itu yang seperti membentuk yang ini ya, gitu. Nah, lalu di sini membentuk suatu objek baru yang namanya home, objek home yang baru yang namanya home. Nah, di sini tuh menggunakan parameter home model, person, address city, dan address street. Mana home-nya? Yang ini. Ini kan si home, berarti yang ini. Nah, lalu di sini bentuk juga satu objek course yang baru yang namanya course, yang menerima parameter itu course name dan course credit. Kan tadi course. Ada dua tipe data, course name dan course credit. Nah, nah ini adalah yang objek-objek yang akan dibentuk di kelas F ini. Lalu, jika si person ini merupakan instance dari student atau bagian dari si student, maka berarti itu, nah, jadi kalau si person ini merupakan bagian dari si student, benar bagian kayak instan dari si student, maka secara otomatis si secara otomatis kita kita itu bisa langsung melakukan eh, bisa langsung memanggil metode-metode atau metode-metode yang ada di eh apa sih namanya ini, yang ada di student ini. Jadi kalau si person ini merupakan bagian dari si uh, instance dari si student, maka kita bisa langsung memanggil metode-metode yang ada di student. Nah, lalu di sini ada student.enroll course course. Yang artinya itu memanggil si si fungsi student kan. Si kelas, fungsi itu kelas, kelas. Memanggil si kelas student ini.
gimana bilangnya? Ya, jadi kalau si person ini merupakan instance dari si student, maka kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada di si student itu, namun yang berkaitan dengan si person ini, dan nanti disimpan namanya dengan student. Nah, jadi karena disimpan dengan namanya si student kan. Jadi kita menyimpan uh, namanya itu sebagai si student. Dan jadi si student tapi ini huruf kecil. Nah, itu bedanya. Dan jadi kita mau berusaha mengakses si enroll course-nya. Makanya di sini ada student titik enroll course. Student enroll course ini tadi di sini contohnya. Mhm. Nah, nah jadi uh, nggak tahu. Ditunggu. Sama. Sama marahnya. Aku bilang, nggak mau. What? Aku bilang kan. Tunggu, tunggu. Lagi ikut. Nah, jadi kan tadi si student kan tadi kita udah bisa ngakses si metode-metode yang ada di student yang berhubungan dengan si person, nah disimpan dengan nama student. Nah, di sini tuh mau mengakses enroll course yang ada di student. Jadi kan student ini student berarti student ini enroll course-nya ini. Nah, jadi kita mau mengakses kita si student kita tuh mau mengakses si konstruktor yang ada di si student yang namanya tuh enroll course. Nah, karena si enroll course. Nah, tadi kan si enroll course yang ada di student itu ada parameternya yaitu si course. Nah, jadi kita juga di sini parameter itu si course atau course yang ini gitu. Nah, lalu kalau setelah itu akan tercetak ini. Yang pertama adalah person name, lalu plus person get name. Jadi person name yang pertama itu akan tercetak nanti person name titik dua dengan person get name. Gimana bilang sus? Nah, jadi kan tadi kita udah bentuk si kelas yang namanya person kan. Kelas kelas bukan kelas objek yang namanya person yang dia itu merupakan objek student yang namanya person tapi dia tuh yang tipe yang person. Ya, jadi di sini tuh untuk person name itu makanya ada person titik get name. Berarti person titik get name yang ini, yang ini. Berarti nanti return di titik name. Nah, lalu selanjutnya kita cetak person age atau umur dari si personnya. Nah, lalu untuk umur si person itu merupakan kita menggunakan kode ini person titik get age. Berarti kita mau akses si get age yang ada ada di person. Nah, lalu selanjutnya di sini jika person itu merupakan instance dari si student ini, maka sama juga tadi kita itu bisa mengakses metode-metode yang ada di si student itu. Lalu di sini akan tercetak student ID, lalu atau ID-nya si student. Maka untuk ngambil ID-nya si student ini tuh
kita menggunakan student titik get name. Ini student titik get name. Berarti kita mau ngambil yang ini. Lalu selanjutnya ada dicetak student home model. Berarti kita mau mengakses si home ini. Tapi di home itu kita mau mengakses si modelnya. Berarti karena ini home titik get model, berarti kita mengakses yang ini. Lalu selanjutnya ada student address. Untuk student address ini nanti ada titik student address titik 2 home titik address titik get street. Ini yang aku bilang pertama tadi. Berarti kan yang pertama itu kita mau ngakses si home, tapi kita mau akses si get address-nya, si get address. Nah, si get address itu kan return this address. Yang dimana address ini masih ada objek-objek, kayak ada konstruktor-konstruktor yang lain di dalamnya. Berarti kita akses si home, kita akses si get address, lalu dari si get address mau diakses lagi si get city yang ada di si address. Makanya jadi home titik get address titik get street. Lalu selanjutnya ada home get tadi get city sama aja. Terus ada sama juga kayak ini home titik get address titik get city. Lalu di sini dia akan kita enroll course yang dimana itu yang ceritakan itu student titik get enroll course titik get name. Jadi mengakses si student, lalu akses si get enroll course-nya. Lalu di sini kan written enroll course. Nah, enroll course ini kan tadi tipe datanya itu kan adalah si course. Berarti masih ada konstruktor-konstruktor lain juga di dalamnya. Berarti kita mau mengakses si student, akses si get enroll course. Lalu satu lagi akses si get name-nya. Berarti yang ini. Ini. Lalu di sini yang terakhir itu ada student titik get enroll course titik get credit. Sama juga kayak tadi yang artinya itu kita mengambil si get enroll course tadi, lalu dari si get enroll course diakses lagi get credits-nya yang ini. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir ada student titik work. Jadi dipanggil konstruktor yang ada di student, namun konstruktor yang work. Berarti yang ini. Maka nanti paling akhir itu akan tercetak student is studying. Nah, itu semuanya. Lalu sini saya akan coba untuk compile dan run si programnya. Itu menggunakan ini. Lalu kita run programnya. Dan di sini kan disuruh input beberapa data. Jadi berdasarkan yang di kode ini, yang pertama itu berarti akan disimpan dengan nama student name. Jadi saya akan pakai dengan data pribadi saya. Lalu, ini untuk student name. Lalu selanjutnya untuk student age. Lalu untuk home modelnya misalkan triple X. Lalu untuk address city-nya lalu untuk address street-nya buat aja nama desain. Lalu untuk course name-nya itu misalkan PBO. Lalu untuk course credit-nya bikin 4. Nah, nanti tercetaknya jadi kayak gini. Person name, Bunga Riza, person age 19, student ID, bla bla bla. Jadi tercetak kayak gini. Yang paling akhir itu kan student is studying, itu yang ini. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan, sebenarnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.